Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas makanan yang bisa menurunkan kolesterol. Namun sebelumnya, silakan klik tombol like dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar kami semangat dalam membuat video lainnya, dan menyampaikan bahwa sehat adalah nikmat yang sangat besar, dan sudah seharusnya kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Berikut ini adalah beberapa daftar makanan yang bisa menurunkan kolesterol tinggi. 1. Buah beri. Buah beri seperti blueberry, strawberry, cranberry, dan semacamnya mengandung vitamin E tinggi yang akan membantu peningkatan plak pada dinding pembuluh darah serta memampukan supaya oksidasi kolesterol bisa berhenti. Selain itu, buah beri pun baik untuk kesehatan pencernaan dan tulang, sehingga layak dikonsumsi harian. 2. Terong. Rupanya mengonsumsi terong merupakan sebuah keuntungan bagi tubuh, karena kandungan kalorinya yang rendah, tapi kaya serat. Selain bagus untuk kesehatan jantung, mengonsumsi terong akan menutrisi tubuh, sehingga menjadikan fungsi tubuh jauh lebih maksimal. 3. Ubi manis. Seperti kita tahu, ubi manis atau ubi jalar adalah sumber makanan berindeks glikemik rendah, sehingga baik untuk kadar glukosa darah. Selain itu, kaya akan kadar likopen, serat, hingga vitamin A, sehingga Anda bisa mengonsumsinya sehari-hari untuk menjaga kesehatan tubuh serta menstabilkan kadar kolesterol dan juga kadar gula darah. 4. Buncis. Sumber makanan ber-HDL tinggi lainnya adalah sayur buncis, yang diketahui mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah yang tinggi. Jika Anda khawatir bagaimana cara menurunkan kadar kolesterol jahat yang melonjak, Anda perlu mencoba untuk mengonsumsi buncis secara rutin agar LDL cepat turun secara alami. 5. Nasi merah. Mengonsumsi nasi merah akan membantu penyerapan kolesterol pada aliran darah menurun. Jadi, tidak masalah jika Anda mulai mengganti nasi putih dengan nasi merah. Selain bisa menurunkan kolesterol, nasi merah juga bisa membuat perut kenyang lebih lama, sekaligus menurunkan risiko terkena penyakit gula. 6. Jeruk. Selain buah beri, jeruk adalah contoh jenis buah yang mengandung vitamin C dan antioksidan tinggi. Kandungan-kandungan itulah yang baik dalam melindungi jantung dan menjaga sistem kardiovaskular tetap sehat. Perharinya, Anda bisa mengasup sedikitnya 20 gram buah jeruk untuk meningkatkan kadar HDL. 7. Coklat hitam. Coklat hitam jauh lebih aman karena berkadar HDL tinggi, sekaligus menawarkan sifat antioksidan. Baik untuk jantung, coklat hitam bisa dikonsumsi sewajarnya untuk menurunkan kolesterol yang tinggi. 8. Alpukat. Buah lainnya yang kaya akan HDL adalah alpukat. Ditambah pula kandungan lemak tak jenuh tunggalnya yang aman bagi kesehatan tubuh. Anda bisa mengonsumsinya secara langsung, menambahkannya pada salad, atau mengolahnya menjadi minuman jus, tapi tidak dicampur dengan coklat ataupun gula yang berlebihan. 9. Minyak zaitun. Minyak zaitun adalah sumber makanan ber-HDL tinggi yang tepat, apalagi jika Anda menggunakannya sebagai salad dressing. Daripada terbiasa menggunakan mentega atau margarin, minyak zaitun adalah pilihan yang lebih aman dan sehat, asal pada takaran yang tepat dan sewajarnya, karena minyak zaitun pun memiliki kandungan kalori yang tinggi. 10. Teh hitam. Kaya akan antioksidan, teh hitam bisa diminum setiap hari sebagai penurun kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Untuk mendapatkan khasiat teh hitam secara maksimal, pastikan Anda tak menambahkan krim atau gula pada minuman ini. 11. Teh hijau. Sumber HDL tinggi selanjutnya adalah teh hijau, yang juga dikenal kaya akan antioksidan, sehingga bagus dalam menormalkan kembali kadar kolesterol yang mengalami lonjakan. Meminum 2 hingga 3 cangkir teh hijau atau teh hitam akan menjaga kesehatan jantung, menstabilkan atau menurunkan berat badan, mengontrol kadar gula darah, hingga menurunkan kadar tekanan darah yang tinggi. 12. Ikan tuna. Ikan lainnya yang juga ber-HDL tinggi adalah ikan tuna, di mana mengonsumsinya seminggu 1 hingga 2 kali adalah cara untuk menjaga kesehatan jantung yang alami. Bahkan Anda yang memiliki tekanan darah tinggi bisa mencoba menormalkan kadar tekanannya lagi dengan makan ikan ini, dan tidak berlebihan tentunya. 13. Ikan halibut. Mengonsumsi ikan halibut seminggu 2 hingga 3 kali sangat baik dalam meningkatkan kadar HDL dalam tubuh. Jika ingin melindungi kesehatan jantung secara alami, Anda bisa mencoba mengonsumsi ikan halibut.
Hanya saja, hindari makan ikan setiap hari supaya tidak berbahaya bagi tubuh. 14. Ikan makarel. Kaya akan asam lemak omega 3, ikan satu ini wajib masuk dalam daftar diet HDL tinggi Anda. Makan ikan makarel seminggu 1 hingga 2 kali akan membantu supaya jantung tetap sehat, serta kadar kolesterol tetap normal. Hebatnya, ikan makarel juga mampu menurunkan risiko terkena serangan jantung. 15. Ikan salmon. Makanan yang mengandung omega 3 tinggi ini layak untuk masuk dalam daftar menu diet harian, tapi diharapkan untuk tidak mengonsumsinya secara berlebihan. 16. Kacang pistachio. Kandungan zat yang mampu mengendalikan kadar kolesterol dalam darah, atau yang juga disebut dengan sterol. Kacang pistachio bisa Anda konsumsi secara rutin tanpa berlebihan. Kacang pistachio bisa Anda masukkan ke dalam daftar cemilan sehat mulai dari sekarang. Jenis kacang satu ini pun, jika dikonsumsi rutin dapat menjadi penurun risiko terkena jenis-jenis penyakit jantung. Makanan yang mengandung vitamin E dan protein ini akan meminimalisir pembentukan plak di pembuluh darah, sehingga dapat menjadi cara melancarkan peredaran darah secara alami. 18. Kacang kenari. Asam lemak tak jenuh tunggal di dalam kenari cukup tinggi, yang jika dikonsumsi dalam porsi yang sewajarnya, justru bisa membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Kalori di dalamnya cukup tinggi, sehingga Anda harus bisa membatasi konsumsinya agar tidak berlebihan. 19. Kedelai. Berbagai macam makanan dari olahan kedelai pun layak Anda konsumsi jika ingin kadar HDL naik dan mengalahkan kadar LDL yang terlanjur tinggi. Hanya saja, baik untuk kesehatan jantung belum tentu untuk penderita penyakit asam urat. Perhatikan juga kondisi kesehatan tubuh Anda yang meminta Anda menghindari produk kedelai. 20. Minyak canola. Untuk meredakan kadar kolesterol jahat yang tinggi dalam darah, Anda perlu mencoba menggunakan minyak canola. Bila biasanya Anda cukup sering menggunakan mentega, Anda sebaiknya mulai menggantinya dengan minyak canola yang memiliki kandungan lemak sehat dan aman bagi tubuh. 21. Kacang lima. Satu lagi makanan ber-HDL tinggi yang bisa Anda konsumsi dengan cara mengolahnya bersama wortel dan berbagai jenis sayuran lain. Mengonsumsi kacang lima akan membantu mengenyangkan lebih lama, memberikan asupan serat yang cukup, menurunkan risiko terserang kolesterol tinggi dan penyakit kronis lainnya, serta membersihkan usus Anda. 22. Pisang. Terdapat hasil penelitian yang mengatakan bahwa serat pisang mampu menghambat laju pertambahan plak yang menempel pada dinding pembuluh darah di dalam tubuh. Dengan demikian, pembuluh darah menjadi sedikit terlepas dari timbunan lemak dan aliran darah menjadi stabil, karena kolesterol jahat dalam tubuh terus disingkirkan. Jika stabil, otomatis jantung pun tidak mengalami gangguan apa-apa. Setelah membahas makanan penurun kolesterol, ada baiknya jika kita juga membahas penyebab kolesterol tinggi. Berikut ini adalah beberapa daftarnya. 1. Makanan. Memilih asupan makanan yang tepat dapat mengurangi risiko naiknya kadar kolesterol dalam tubuh kita. Makanan yang dimaksud adalah makanan yang rendah kolesterol jahat. Sayangnya, orang-orang sering tidak mempedulikan makanan yang mereka konsumsi dan berapa kadar kolesterol yang ada dalam makanan itu. 2. Obesitas. Semakin besar berat badan seseorang, biasanya diikuti dengan jumlah lemak yang besar pula pada tubuhnya. Semakin besar berat badan seseorang, biasanya diikuti dengan kadar trigliserida yang makin besar pula dalam tubuh. 3. Minim olahraga. Terlepas dari makanan yang mengandung kolesterol, seseorang yang malas melakukan gerakan fisik dan malas berolahraga pasti tidak memiliki tubuh yang sehat. Kaitannya olahraga dengan kolesterol adalah makin rajin seseorang berolahraga, maka makin tinggi pula kadar HDL dalam tubuhnya dan makin rendah kadar kolesterol dalam tubuh. 4. Usia. Makin bertambah usia seseorang, biasanya makin tinggi kadar kolesterol dalam tubuhnya. Kadar kolesterol cenderung mengalami peningkatan pada usia di atas 20 tahun. Pada usia di atas 50 tahun, perkembangan kolesterol akan semakin pesat. Selain itu, pada wanita yang sudah menopause di usia 40 tahun, kadar kolesterol di dalam tubuhnya akan menurun. Namun setelah usianya 50 tahun atau lebih, kadar kolesterol justru akan cenderung mengalami peningkatan secara cepat. 5. Obat-obatan. Mengonsumsi beberapa jenis obat kimia ternyata juga berpotensi meningkatkan kadar kolesterol. Beberapa jenis obat-obatan tersebut diantaranya estrogen, beta blocker, dan thiazid. Obat-obatan tersebut berpotensi meningkatkan kadar LDL dalam darah. Meningkatnya kadar LDL ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya kadar kolesterol total dalam tubuh. 6. Penyakit.
Beberapa penyakit ada yang memicu tingginya kadar kolesterol dalam tubuh. Penyakit yang memicu peningkatan kolesterol jahat adalah hipertensi dan tekanan darah tinggi, dan penyakit diabetes mellitus. 7. Faktor genetika. Jika Anda memiliki anggota keluarga seperti orang tua atau kakek nenek yang memiliki riwayat gangguan kolesterol tinggi, maka sepatutnya Anda waspada. Tingginya kadar kolesterol dalam tubuh juga bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan. Karena seseorang memiliki kecenderungan menuruni sifat genetiknya seperti kemiripan pembentukan organ. Organ yang menghasilkan kolesterol juga bisa menjadi salah satu sifat penurunan genetik pada tubuh kita. 8. Stres. Belum diketahui relasi yang pasti antara jumlah kolesterol dalam tubuh dengan tingkat stres. Namun, penelitian menyatakan bahwa orang-orang yang stres cenderung memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak stres. Untuk itu, jagalah pola pemikiran Anda agar selalu dalam keadaan rileks. Demikianlah video sederhana mengenai makanan yang bisa menurunkan kadar kolesterol dan beberapa penyebab kolesterol. Informasi pada video ini kami rangkum dari halosehat.com. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan berlangganan. Jangan lupa juga untuk berkomentar jika kamu punya pengalaman atau apapun itu. Terima kasih.